Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum memulai program kita kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kepada kita masing-masing. Berdoa dimulai. Udah selesai. Oke teman-teman, minggu lalu Ibu sudah share ya RPS-nya dari 14 pertemuan itu ngapain saja, dan di sana sudah tertera setiap minggu kita kuliah apa saja, materinya apa saja, kegiatannya apa saja, dan lain-lain. Dan di situ juga sudah Ibu bahas tentang penilaian-penilaiannya, instrumen penilaian, dan lain-lain ya. Baiklah, di pertemuan pertama ini Ibu akan membahas tentang analisis framing dan teks berita. Nah, harapannya kenapa teman-teman Ibu masukkan materi analisis framing ini, tentu Ibu mau ketika kalian melihat framing di media, kalian juga paham bagaimana sih cara menganalisisnya gitu. Karena secara tidak langsung media sebenarnya sudah melakukan framing terhadap sebuah pemberitaan. Nah, di sini tugas kita di perkuliahan kali ini, di mata kuliah Frame Media ini, teman-teman akan diajarkan bagaimana cara menganalisis, gitu, menganalisis teks berita, apa yang sedang di framing oleh media dan lain-lain seperti itu. Terus Ibu yakin juga teman-teman akan bertanya nih, apa hubungan dengan analisis framing dan teks berita? Gitu. Kenapa berita itu perlu dianalisis dengan framing? Ada apa gitu? Nah, selama ini mungkin kita hanya fokus kepada berita yang disadarkan oleh media saja tanpa kita tahu gitu makna di dalam itu apa sih. Nah, inilah maknanya pertemuan kita kali ini. Kita akan mendalami apa saja framing-framing yang sedang dilakukan oleh media dalam pemberitaan seperti itu. Oke teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang apa itu framing, kenapa framing, dan lain-lainnya, teman-teman ada dua pertanyaan nih dari Ibu untuk kalian jawab. Yang pertama tentang kenapa demonstrasi BEM UI yang anti Gus Dur diberitakan secara luas oleh media, sementara demonstrasi yang sama dilakukan pada hari yang sama oleh puluhan ribu warga NU yang mendukung Gus Dur di berbagai kabupaten di Jawa Timur, tidak banyak diliput oleh media. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa kasus Bulog dan Brunei senilai puluhan miliar diberitakan secara luas oleh media, sementara korupsi BLBI menyertakan dana triliunan rupiah absen dalam pemberitaan. Nah, teman-teman siapa yang mau menjawab? Uh, Ibu Ibu mau tahu pendapat kalian tentang dua headline berita ini? Ini contohnya seperti ini teman-teman. Misalnya ketika kalian membaca sebuah berita, biasanya kan ada satu topik yang diangkat oleh dua media atau tiga empat media, itu mengangkat topik yang sama, namun cara mereka memframing atau membuat sebuah headline itu berbeda. Nah, ini kenapa teman-teman kira-kira? Kenapa sih media itu sebenarnya topiknya sama aja. Topiknya tentang misalnya saat ini tentang yang terbaru nih, tentang Demokrat yang hengkang uh, dari koalisi perubahan gitu, KPP gitu kan. Terus berita A, B, media A, B dan C memberitakannya dengan gaya yang beda gitu, dengan headline yang beda tapi topiknya sebenarnya sama. Nah, kenapa kira-kira? Ayo, bisa yang bisa jawab silakan. Ya, gunakan logiknya dan gunakan secara logis ya teman-teman ya, dan sesuai dengan pendapat teman-teman saja. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, sebagai pembaca koran, pendengar radio atau pemirsa televisi, kita seringkali dibuat bingung kenapa peristiwa yang satu diberitakan, sementara peristiwa yang lain tidak diberitakan. Kemudian kenapa kalau ada dua peristiwa yang sama pada hari yang sama, media itu lebih sering memberitakan peristiwa yang satu dan melupakan peristiwa yang lain. Nah, semua pertanyaan itu mengarah yang dinamakan dengan konsep yang disebut sebagai framing. Nah, tadi kita sudah sedikit membahas dua topik pertanyaan tadi. Artinya di sini teman-teman, apa yang sudah diberitakan oleh media, apa yang sedang dipublikasikan tentang dalam pemberitaan itu mengarah pada konsep disebut sebagai framing. Ada upaya-upaya yang kita katakan sebagai framing dalam pemberitaan. Dia membingkai sebuah berita sesuai dengan apa yang dikonstruksi oleh wartawan seperti itu. Nanti di sini kalau kalian mempelajari list framing ini, kita akan fokus, kita akan membedah sebuah berita, kita akan lihat, oh ternyata misalnya uh, berita pada media ini lebih condong kemana. Nanti kan kelihatan kalau kita analisis teman-teman. Inilah kerennya kita mempelajari framing media seperti itu. What's framing atau apa itu framing? Nah, di sini analisis framing digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana sebuah realitas, dalam hal ini peristiwa, kelompok, atau apa saja, itu dibingkai oleh media. Jadi,
sebuah peristiwa itu atau ada isu-isu apa dibingkai lagi oleh media dalam analisis framing seperti itu. Kemudian yang kedua, pembingkaian tersebut tentu saja melalui proses konstruksi. Nah, tadi sudah di framing nih, beritanya sudah di framing, kemudian melalui proses konstruksi dulu, dikonstruksi lagi gitu beritanya. Kemudian yang ketiga, realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu. Peristiwa dipahami dengan bentukan tertentu. Jadi ada apa yang dikonstruksi itu dimaknai secara berbeda. Dan itulah yang harapan oleh wartawan ketika dia memberitakan sesuatu gitu. Kemudian yang keempat, hasilnya nanti pemberitaan media pada sisi tertentu atau wawancara dengan orang tertentu. Semua elemen tersebut tidak hanya bagian dari teknik jurnalistik, tetapi menandakan bagaimana peristiwa dimaknai dan ditampilkan. Misalnya seperti ini teman-teman, teman-teman wartawan misalnya di sini ingin menjelekkan si figur A nih, oke gitu. Misalnya ingin menjelekkan si figur A, tapi kan kita sebagai wartawan tidak boleh gitu menulis sesuatu berdasarkan pendapat kita sendiri atau tidak objektif dalam hal ini karena kita ditugaskan sebagai wartawan harus memberitakan sesuai dengan fakta, terpercaya dan akurat seperti itu teman-teman. Apalagi ada kode etik gitu ya yang harus kita taati gitu. Tidak boleh sembarangan kita memberitakan apalagi berdasarkan keinginan kita wartawan. Kita nggak boleh seperti itu. Jadi misalnya tapi ada cara-caranya. Nah, di sini yang dikatakan framing media, ada framing tadi, ada proses konstruksi di sini. Misalnya ketika saya ingin menjelekkan si figur A, oke, saya nggak boleh menjelekkan beliau dengan gaya saya, tapi saya akan mencari atau mengolah data-data terkait beliau. Oke, misalnya si figur A ini adalah sosok gubernur yang misalnya gagal dalam mengatasi banjir, tapi kita kan nggak boleh nih. Misalnya si Pak Anies gagal dalam masuk banjir, mana buktinya? Itu pendapat siapa? Tapi caranya seperti ini. Caranya kita cari data-data terkait dengan kegagalan misalnya si gubernur dalam mengatasi banjir, baik itu ada datanya atau juga dari narsum-narsum yang memang terpercaya gitu. Jadi sehingga ada proses konstruksi di sini, ada proses framing tentang si figur A tadi. Itu namanya yang dikatakan framing dan tentu saja melalui proses konstruksi. Oke, pada dasarnya framing itu adalah metode untuk melihat cara bercerita media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada cara melihat terhadap realitas yang dijadikan berita. Nah, jelas ya teman-teman ya, ada realitas yang diceritakan media ke dalam pemberitaan. Jadi realitas itu diceritakan lagi, digambarkan lagi seperti apa. Jadi realitas itu yang diberitakan dalam benar realitas. Tapi yang tergambar kan nanti ketika yang terpublikasikan ke dalam pemberitaan itu adalah hasil dari framing tadi seperti itu. Kemudian cara melihat ini berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi realitas. Cara melihat ya teman-teman ya. Jadi cara kita melihat ke dalam melihat sebuah realitas itu akan dikonstruksi lagi. Itu akan berpengaruh juga pada pemberitaan kita. Pada pemberitaan yang sedang kita buat gitu kan. Kita buat berita di sini kita melihatnya seperti apa, itu akan nanti melalui proses konstruksi realitas, itu sangat berpengaruh sekali dengan hasil akhirnya nanti. Kemudian analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Kemudian analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa itu dipahami dan dibingkai oleh media. Jadi makanya kalau teman-teman lihat kok media A dan media B ketika membahas topik yang sama beda ya gitu narasinya gitu, beda headline-nya. Ini kok headline-nya condong kayak dia nggak suka gitu, pro banget, atau headline berita media ini dia yang kontra gitu, kelihatan sekali. Itu bagaimana cara mereka memahami atau mengkonstruksi lagi sebuah berita ke dalam framing seperti itu, atau dikatakan dengan framing media tadi. Fakta dan berita dilihat dari paradigma konstruksionis. Yang pertama, fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi, media adalah agen konstruksi, berita bukan refleksi dari realitas, ia hanyalah konstruksi dari realitas, berita bersifat subjektif atau konstruksi atas realitas, wartawan bukan pelapor, ia adalah agen konstruksi realitas. Nah, ada 5 ini menurut pandangan dari konstruksionis. Dia memandang bahwa berita itu adalah hasil dari konstruksi, realitas itu dikonstruksi lagi oleh media, oleh wartawan yang kemudian melalui yang namanya proses dari framing. Oke teman-teman, sudah selesai untuk materi kita. Ibu sudah membahas tentang apa tadi analisis framing, kemudian bagaimana pandangan konstruksionis gitu terhadap pemberitaan. Apakah teman-teman ada yang ditanyakan? Kalau misalnya ada yang tanyakan, kita diskusikan lagi.
Oke, sebelumnya kita nanti ada diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini kita akan bentuk kelompok ke dalam 3 kelompok saja untuk membahas tentang headline berita saja dulu. Ibu mau melihat bagaimana cara kalian memandang sebuah headline ke dalam headline berita seperti itu. Ibu melihat bagaimana cara kalian menganalisis itu menurut pandangan kalian sendiri dulu aja sebelum kita melangkah lebih jauhnya ke materi berikutnya nanti. Karena nanti di materi berikutnya ada analisis framing, itu kita akan benar-benar menganalisis berita gitu. Tapi gini Ibu mau lihat pandangan kalian itu tentang headline berita dulu. Silakan dibentuk kelompoknya dan kalau memang ada pertanyaan silakan tanya dulu sebelum kita memulai diskusi kita berikutnya.